Selamat datang di acara talk show kita hari ini yang mengangkat tema sangat kaya dan penuh makna, yaitu menyelami pesona kebudayaan Papua, harmoni dalam keberagaman. Papua yang dikenal sebagai pulau bukan hanya menawarkan keindahan alam yang memukau, tetapi juga kebudayaan yang begitu mendalam. Hari ini kita akan menjelajahi lebih dalam tentang tradisi, seni, kearifan lokal yang membuat Papua begitu istimewa. Siapkan diri Anda karena acara ini akan penuh dengan cerita menarik. Untuk menjawab rasa penasaran kita tentang kebudayaan Papua, kami menghadirkan narasumber istimewa, yaitu beliau ini seorang yang sangat amat berpengaruh dalam pelestarian budaya Papua. Beliau ini adalah Pak Korwa, seorang budayawan atau pakar tradisi Papua. Dalam kiprahnya, beliau telah banyak berkontribusi untuk menjaga keindahan budaya Papua, baik melalui karya seni, riset, maupun aktivitas masyarakat. Mari kita sambut Pak Korwa. Baik, terima kasih Pak Korwa sudah hadir bersama kami. Untuk memulai, mungkin dari kami penasaran apa yang membuat budaya Papua begitu kaya dan tetap bertahan hingga kini. Menurut Bapak, apa inti dari kebudayaan Papua yang begitu istimewa? Ya, baik, saya Pak Korwa. Tentang kita punya budaya Papua ya. Kalau Papua sendiri itu ada 255 suku dan 300 bahasa. Jadi beragam macam suku yang ada di Papua. Tapi kita berkomunikasi satu sama yang lain itu dengan bahasa Indonesia. Kita biasa tentang dialek Papua ya. Nah, itu jadi kita komunikasi itu mengenai komunikasi dengan bahasa Indonesia. Tapi yang kita Papua itu unik karena apa? Itu banyak suku, banyak budaya. Jadi kita di sana mempertahankan kita punya budaya ini. Sekarang contoh misalnya kalau jangankan Papua, Indonesia. Sekarang ini orang budaya luar masuk ke ke Indonesia, itu orang sekarang lebih tertarik dengan budaya asing ya. Nah, makin lama budaya itu makin menghilang. Nah, sekarang kita mulai tanamkan itu lewat sanggar atau sekolah. Itu kita kembalikan lagi karena budaya itu adalah jati diri kita. Jadi kita harus pertahankan itu. Itu yang membuat Papua istimewa. Jadi Papua istimewa, dan memang saya pernah mengalami hal yang sama. Saya berangkat ke luar negeri. Saya pentas budaya. Itu Papua itu lebih unik dan memang di luar itu mereka lebih respon. Kita goyang, misalnya kita menari dengan gerakan, tapi Papua dengan kostum yang unik. Saya dari misalnya menari, kita cuma goyang begini aja, itu dia lihat sesuatu yang baru, yang unik. Nah, jadi Papua itu memang dia punya budaya itu memang unik sekali. Kalau di luar negeri, dan jangan di luar negeri, dalam negeri saja orang baru pakai kostum saja itu orang lihat, wah, langsung menarik hati. Kira-kira seperti itu. Di tengah derasnya arus modernisasi nih Pak, ya. Bagaimana generasi muda Papua didorong untuk tetap mencintai dan melestarikan budayanya? Nah, itu yang tadi saya bilang. Karena budaya luar masuk, yang anak-anak baru berkembang, yang baru umur ya 10 tahun ke atas itu, mereka nonton goyangan misalnya film Korea, maunya yang stylenya bagus-bagus. Nah, itu kita punya budaya itu mulai terkikis. Nah, sekarang ini pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Papua, sudah mulai edukasi tentang itu yang saya bilang, sanggar-sanggar, pendidikan. Jadi kembalikan lagi. Karena kalau tidak kembalikan, itu budaya asing tetap kasih hilang kita punya. Dan itu adalah jati diri kita. Jadi tetap kita harus pertahankan itu. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa salah satu cerita rakyat atau mitos yang terkenal di Papua dan apa pesan moralnya? Pesan moral
salah satu contoh cerita rakyat itu burung cendrawasih. Nah, jadi burung cendrawasih itu jangan sampai karena di Papua itu kan biasanya mereka kalau mau menari itu kan pakai mahkota ikat kepala ya, itu dengan burung cendrawasih. Jadi cerita rakyat yang mengenai burung cendrawasih itu jangan sampai burung cendrawasih itu hilang begitu saja, karena orang datang dari luar misalnya, mereka motif datang sampai di Papua dikasih oleh-oleh atau souvenir kan, itu kasih dengan ikat kepala mahkota cendrawasih itu. Kadang-kadang mereka bikin dengan bentuk kotak begitu baru jadi oleh-oleh. Nah, itu sekarang sudah mulai pemerintah juga sudah mulai melihat bahwa burung ini burung yang langka. Nah, jadi presiden Pak Jokowi mantan, dia itu yang mulai buatlah undang-undang untuk melindungi burung cendrawasih ini. Jangan sampai punah, jangan sampai hilang, karena itu burung yang langka dan dilindungi sekarang. Lalu Pak, yang terakhir, apa harapan untuk masa depan kebudayaan Papua di tengah perubahannya zaman? Ya, oke, baik. Kalau untuk mengenai budaya Papua ya, tradisi, sampai sekarang ini kami sangat, kalau bisa pemerintah juga harus mendukung dengan budaya-budaya, jangankan Papua, seluruh Indonesia. Tapi kalau Papua sendiri harus tetap terjaga. Jadi sekarang ini kan sudah pembagian provinsi, sudah 6. Tadinya cuma Papua Induk, sekarang Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan. Tapi itu tidak mempengaruhi, jangan sampai karena pembagian provinsi sudah beda-beda, tapi budaya itu tetap satu. Ya, itu jangan sampai karena cuma bilang ini terus, misalnya nih contoh, ada orang dari Papua Barat Daya datang mau masuk, jangan itu Papua, itu tidak boleh. Karena kita ini satu. Jadi tetap kita pertahankan budaya Papua, jangan sampai karena cuma terpecah-pecah oleh provinsi terus kita mengklaim masing-masing. Jadi pesan saya, jangan sampai kita itu pecah. Pokoknya Papua itu tetap utuh satu untuk Indonesia. Mungkin di Taman Mini ini pernah ada acara yang diselenggarakan oleh Papua nggak? Ya, mulai ini kan sudah habis tahun nih. Iya. Sebelum-sebelumnya memang kita bikin kegiatan rutin. Itu bukan rutin, tapi kita menyesuaikan kalender Taman Mini. Nah, jadi biasanya kita bikin kegiatan, misalnya pameran, jual-jual souvenir, terus ada pentas seni, itu di sini. Tapi karena sudah mau akhir tahun, jadi paling kegiatan-kegiatan itu nanti tahun 2025 baru kita buat, karena kita sesuaikan dengan anggaran. Betul. Ya, anggaran pemerintah. Nggak terasa acara yang sudah di penghujung acara. Wawancara yang baru banget menyentuh sebagian kecil dari keindahan budaya Papua. Semoga diskusi ini menginspirasi kita semua untuk semakin mencintai dan melestarikan kekayaan budaya Indonesia, khususnya Papua. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Korwa atas wawasan yang luar biasa ini. Kasumasa. Utska. Rasakan kesegaran sejati dengan Pocari Sweat, minuman isotonik pilihanmu. Olahraga yoga yang memberikan ketenangan menyusuri setiap helaan nafas. Sementara Pocari Sweat memberikan kelembutan menyegarkan yang meliputi setiap serat tubuhmu. Buka pikiran, rilekskan tubuh, dan temukan keseimbangan dan kekuatan dalam setiap tetes Pocari Sweat. Pocari Sweat, jaga cairan tubuh. Dibayo, kurai kita, yo dibayo, oh bayi, ayam demayo,